Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novina. Saya spesialis anak, konsultan endokrinologi. Terima kasih ya atas undangan dari Hima Kedokteran Unpad yang mengajak saya dalam acara Bincang Alumni ini. Untuk informasinya bahwa saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran itu tahun 1997 dan saya lulus menjadi dokter umum pada tahun 2004. Nah, untuk spesialisasinya saya masuk tahun 2005 dan lulus di tahun 2010, spesialis anak, juga sekalian waktu itu dengan program Magister Kesehatan atau S2-nya. Untuk konsultannya, konsultan endokrinologi anak, saya mengambil di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, masuk tahun 2017 dan lulus tahun 2019. Jadi apa motivasi saya untuk menjadi dokter anak? Pertama-tama mungkin sama sih dengan jawaban seluruh dokter anak pada umumnya ya, bahwa saya sangat suka sekali dengan anak-anak. Dan memang pada saat saya masuk untuk menjadi PPDS ya di spesialisasi anak itu, pada saat itu saya senang sekali memang dengan segala hal yang berkaitan dengan anak. Dan saya sangat suka dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, itu jawabannya. Mau nanya dong dok, kan dokter Ya. ngambil spesialis sama magister langsung ya dok. Itu berat nggak sih dok kalau kayak gitu, kayak langsung double gitu? Oke, pada saat itu saya mengambil magister kesehatan itu sebenarnya dimulai awalnya sebelum saya masuk spesialis anak dulu. Jadi ketika saya lulus tahun 2004, saya masuk magister kesehatan. Namun karena saya keburu masuk lagi program spesialis anak, akhirnya magister kesehatan saya yang awalnya memang akhirnya saya pindah pindah konsentrasinya ya, kalau nggak salah kita dulu bidang ilmunya saya yang awal itu saya ngambil mikrobiologi, akhirnya saya pindah masuk ke konsentrasinya ilmu kesehatan anak. Dan pada saat itu akhirnya saya betul-betul kuliah intensif itu di 2 tahun terakhir untuk yang magister kesehatannya, karena akhirnya maaf ya, jangan ditiru ya, saya batch baru lagi karena keburu masuk spesialis anak. Jadi saya akhirnya batch baru untuk ngambil magister kesehatan anak waktu itu. Jadi saya mulai itu kalau nggak salah 2 tahun sebelum saya lulus, baru kemudian saya kuliah lagi yang untuk kesehatan anaknya, karena kebetulan kita ada program double degree ya waktu itu. Sebenarnya nggak terlalu sulit karena beberapa mata pelajarannya juga sama dengan yang saya ambil pada saat spesialis anak. Jadi sebenarnya sih pada saat itu sih alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah dimudahkan Allah, jadi alhamdulillah lancar. Enggak kok, nggak terlalu berat ya, kalian juga bisa sebenarnya lah pasti ya. Jadi belajarnya, karena kan pada waktu itu kita sampai sekarang juga kayaknya sama ya, kita ada tes itu, ada tes tuh tes psikotes ya, jadi nanti ada tes MMPI ya, itu tentu persiapan diri sendiri harus sehat, kemudian harus tenang, kemudian ujiannya harus dalam kondisi baik, tidak sakit, tidak stres ya, agar kita bisa mendapatkan hasil psikotes dan MMPI yang baik ya. Kemudian untuk tes tulisnya ya belajar sebaik mungkin, karena yang saya ambil itu adalah ilmu kesehatan anak. Tentu saya membaca-baca semua yang berkaitan dengan pelajaran yang sudah saya terima pada saat saya dokter ya, pada saat sarjana kedokteran. Jadi banyak baca-baca lagi, kemudian banyak baca-baca bank soal ya yang terkait dengan ilmu kesehatan anak. Kemudian
untuk selain daripada itu juga diminta TOEFL ya, TOEFL harus tinggi ya, minimalnya 500 atau 550 kalau nggak salah dulu saya. Jadi kita harus bagus bahasa Inggrisnya, karena nanti pada saat kita mulai sekolah, semua textbook dan jurnal, artikel semua lebih banyak yang dari bahasa Inggris. Memang kita ada buku-buku kedokteran yang dibuat oleh Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak dalam bahasa Indonesia. Tapi semua referensi lebih banyak bahasa Inggris, jadi harus oke bahasa Inggrisnya ya. Dan kemudian ada tahapan kita diwawancara ya. Tahapan wawancara, mengapa berminat untuk menjadi residen atau mengambil spesialisasi ilmu kesehatan anak ya. Sebaiknya jawab dengan baik apa yang kita rasakan selama ini. Jangan jadi mengarang atau sama jawabannya sama teman-teman. Jadi betul-betul apa yang kita rasakan selama ini. Misalnya pada saat saya ketika saya lulus menjadi dokter, kemudian saya praktek, saya ada praktek di klinik-klinik, walaupun tidak lama, kasus yang membuat saya itu jadi lebih tertarik mengambil spesialisasi ilmu kesehatan anak adalah kasus ketika kita berhadapan dengan anak ya, bagaimana kita harus teliti menghitung dosis obat, bagaimana kita harus teliti dalam menganamnesis karena yang kita tanyakan adalah orang tuanya, ayah dan ibunya. Anak-anak kan tidak bisa menceritakan apa yang dirasakan. Jadi kita harus betul-betul dalam menggali ya. Dan kemudian pada saat pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik pada anak, bagaimana kita bisa mensiasati memeriksa pada saat anaknya sedang rewel, pada saat anaknya tidak mau diperiksa, bagaimana kita membujuk anaknya, bagaimana kita bisa membuat anak merasa nyaman dengan kita, kooperatif dengan kita pada saat pemeriksaan. Nah, itu yang membuat saya itu jadi, duh kayaknya kalau misalnya saya bisa sekolah lagi, saya ingin mengambil spesialisasi ilmu kesehatan anak agar kasihan kadang-kadang kalau kita melihat, aduh jangan-jangan yang dirasakan seperti ini, tapi apakah sama dengan yang saya simpulkan? Nah itu yang kalian harus banyak belajar sebenarnya ya, sehingga itu yang membuat saya ingin mengambil spesialisasi ilmu kesehatan anak. Persiapan yang tadi ya, psikotes, MMPI, tes tulis, tes bahasa Inggris harus bagus, kemudian pada saat wawancara. Nanti di wawancara juga ditanyakan apa persiapan kita, misalnya pada saat menjadi residen baru dokter untuk spesialis anak ini, kita juga harus mempersiapkan diri. Misalnya kalau misalnya, alhamdulillah saya waktu dulu sih belum menikah ya, jadi saya juga belum punya anak. Nah kalau misalnya pada saat mau mengambil spesialisasi itu kita sudah menikah, sudah punya anak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tetap bisa belajar walaupun kita sudah berkeluarga. Nah, itu harus disiapkan jawabannya yang baik supaya pewawancara juga cukup puas dan merasa yakin bahwa kita serius dan memang berniat untuk menyelesaikan pendidikan kita sebaik mungkin dan seoptimal mungkin ya. Itu mungkin persiapannya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan jadi residen anak tuh sibuk banget nggak ya dok? Nah kalau kita lihat kesibukan sebenarnya untuk residen dimanapun ya spesialisasinya, semuanya sama kesibukannya. Rasa saya ya, semua hampir sama. Jadi kesibukan kita belajar, kesibukan kita jaga, kesibukan kita manage pasien ya, manage pasien itu sebenarnya sama. Cuma sekarang kalau kita lihat pada zaman COVID ya, nanti ada kegiatan yang memang ada pas PPDS yang setelah jaga, istirahat dulu di rumah, nggak boleh masuk dulu. Jadi pos jaga, istirahat dulu, jadi tidak masuk ke rumah sakit atau tidak masuk kegiatan seperti biasa. Sedangkan yang lain yang tidak jaga masuk seperti biasa. Jadi ada yang istirahat, ada yang kerja seperti biasa. Tapi saya rasa semua hampir sama loh sekolah itu ya.
capeknya seperti biasalah, namanya juga sekolah ya. Nanti kalau misalnya mau ngambil anak juga sama, dengan departemen lain, semua capek ya. Sebelum saya lulus spesialis anak, saya ditawari untuk menjadi staf. Jadi ketika saya dan memang alhamdulillah juga pada saat saya lulus dokter umum tuh saya juga, pada masa di mana tidak harus PPP ya. Jadi makanya kesannya saya cepat ya. Jadi saya lulus, dokter, saya langsung spesialis karena pada waktu itu ada kebijakan, bahwa tidak apa-apa masuk spesialis tanpa PTT. Akhirnya saya mendaftar dan alhamdulillah lulus, nilainya terbaik. Nah, kemudian pada saat saya jadi sedang residen, pada saat saya tahap akhir itu saya ditawari untuk menjadi staf ya, dan saya, tes untuk jadi dosen Unpad dan alhamdulillah saya lulus jadi dosen. Nah, yang menjadi hal yang paling, menarik buat saya adalah, ketika saya menjadi staf itu saya harus mulai belajar lagi endokrin ya, betul-betul belajar tentang endokrin yang sangat-sangat harus saya kuasai dan saya perdalam, karena saya ditawari menjadi staf di divisi endokrin. Nah, hal yang paling menariknya adalah, mmm, ketika kita mulai ya, berinteraksi dengan pasien, mmm, ketika saya menjadi staf itu, di mana saya juga belajar menjadi DPJP ya, apa ya, penanggung jawab pasien ya. Nah, pada saat itu betul-betul hal yang paling menarik buat saya adalah bagaimana kita, mmm, melihat problem pasien itu, juga sambil merasakan ketika kita mendengarkan lebih lanjut ya, bagaimana orang tuanya dan betul-betul di mana saya harus mendalami bidang bidang ilmu saya. Sehingga pada waktu itu yang saya temui adalah pasien dengan osteogenesis imperfecta ya, pasien dengan masalah tulang gampang patah ya. Mungkin nanti baca lagi ya. Dan orang tuanya itu bercerita bagaimana mengasuh anaknya dari sejak lahir sampai sekarang dan sudah patah beberapa kali selama hidup anaknya ya. Dan pada saat itu membuat saya membuat saya tergugah lagi bahwa manajemen untuk pasien di bidang saya ya, endokrin itu sulit ya, kalau kita tidak mengerti betul bagaimana patofisiologinya, bagaimana patomekanismenya, bagaimana pengobatannya yang terbaik untuk anak. Sedangkan kita berhadapan langsung dengan orang tuanya yang sehari-hari itu betul-betul mengasuh anaknya butuh perjuangan besar ya. Ya, apalagi memang kondisi keluarganya bukan kondisi yang mampu ya. Jadi apalagi di RSHS mungkin sudah pada tahu ya, pasiennya BPJS, pasiennya bukan dari kondisi yang mampu. Sehingga tata laksana pasien sebaik mungkin, kemudian kita manajemen pemberian obatnya sebaik mungkin, setepat waktu mungkin, itu yang membuat saya itu jadi saya tuh harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi ini. Ya, jadi bagaimana kita tata laksana pasien, di mana kita mendengarkan langsung curhat orang tua lebih lama ya pada saat kita menangani satu pasien, itu nanti kalian akan membuat tergugahlah perasaannya bahwa saya harus belajar lagi, saya harus bisa menanganinya lebih baik lagi, saya harus belajar lebih dalam lagi dan menjadi dokter spesialis anak endokrin yang baik. Nah, itu yang kayaknya yang saya rasakan ya. Dadah, assalamualaikum.